Jenderal Hugeng. Tokoh yang satu ini sangat terkenal di dunia kepolisian serta di Indonesia. Ia merupakan seorang mantan Kapolri yang namanya paling dikenal di masyarakat, khususnya sepak terjangnya ketika memimpin Badan Kepolisian Indonesia. Hugeng terkenal sebagai polisi paling jujur dan sangat sederhana walaupun pangkatnya sebagai Kepala Polisi Indonesia. Bahkan Presiden Gus Dur pun mengakui sosoknya. Nama lengkapnya adalah Hugeng Imam Santoso, merupakan putra sulung dari pasangan Sukaryo Karyohatmodjo dan Umi Kalsum. Beliau lahir pada 14 Oktober 1921 di kota Pekalongan. Meskipun berasal dari keluarga priai, perilaku Hugeng kecil sama sekali tidak menunjukkan kesombongan. Bahkan ia banyak bergaul dengan anak-anak dari lingkungan biasa. Hugeng sama sekali tidak pernah mempermasalahkan ningrat atau tidaknya seseorang dalam bergaul. Pada 5 Mei 1968, Hugeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara, menggantikan Sucipto Yudodiharjo. Banyak hal terjadi selama kepemimpinan Kapolri Hugeng Imam Santoso. Salah satunya, Jenderal Hugeng melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Hugeng dipensiunkan oleh Presiden Soeharto pada usia 49 tahun di saat ia sedang melakukan pembersihan di jajaran kepolisian. Kemudian Hugeng ditawarkan oleh Soeharto untuk menjadi duta besar di sebuah negara di Eropa, namun ia menolak. Alasannya, karena ia seorang polisi, bukan politisi. Akuntabilitas seorang Jenderal Hugeng tergambar dalam etos kerjanya yang berorientasi pada hasil. Beliau menginginkan seorang polisi bekerja dengan sungguh-sungguh agar masyarakat merasa aman dan terlayani. Dan dengan menghindari konflik kepentingan, beliau sangat terlatih untuk menempatkan kepentingan negara dan masyarakat umum di atas kepentingan pribadinya. Jenderal Hugeng juga sosok nasionalis yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Beliau selalu bekerja dengan jujur dan ikhlas. Miskin lebih beliau pilih daripada mengkhianati amanah. Ini merupakan wujud pengamalan nilai-nilai ketuhanan. 3. Nilai etika publik. Pengamalan kode etik dan nilai-nilai etika publik juga tercermin dalam sikap Jenderal Hugeng selama menjalankan tugasnya. Beliau menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan juga beliau tunjukkan dalam melayani masyarakat. Selain itu, dalam hal penegakan hukum, beliau selalu menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak berpihak. Hal ini diwujudkan dengan usaha untuk menjerat siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum di ranah tugasnya tanpa pandang bulu. Selanjutnya, nilai komitmen mutu. Mengamalkan nilai komitmen mutu berarti memegang teguh atau mempertahankan motivasi, cara, dan hasil kerja pada titik yang diharapkan. Dalam perannya sebagai penegak hukum, Jenderal Hugeng berkomitmen mutu dengan mempertahankan nilai kejujuran, keadilan, dan ketegasan. Beliau tidak menjual jabatannya untuk keuntungan pribadi yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan dari kerja lembaga kepolisian. Poin kelima dari nilai aneka adalah anti korupsi. Jenderal Hugeng adalah salah satu tokoh yang terkenal jujur dan anti korupsi. Hal ini tercermin dari sikap dan tindakan beliau pada saat beliau ditugaskan di Provinsi Sumatera Utara. Pada saat itu, wilayah Sumatera Utara terkenal dengan daerah yang rawan perjudian, korupsi, dan penyelundupan. Sesampainya di Medan, rumah dan mobil mewah telah disiapkan oleh salah satu cukong yang berada di sana. Namun, dengan baik-baik, Jenderal Hugeng menolak semua pemberian itu dan lebih memilih untuk tinggal di hotel sambil menunggu disiapkan rumah dinas. Di antara ungkapan yang masyhur dari Jenderal Hugeng yaitu, "Kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, walaupun keluarga sendiri, kalau salah, tetap kita tindak. Selesaikan tugas dengan kejujuran, karena kita masih bisa makan nasi dengan garam."